Sahabat terkasih, apa yang biasanya kalian lakukan ketika sedang menghadapi masalah? Janganlah diam dan meratapinya, dan janganlah juga mencari solusi tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi sahabat, jika kamu menghadapi suatu masalah, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dengan tinggal dan berdiam diri di dalamnya, maka damai Tuhan akan juga tinggal di diri kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini adalah panggilan untuk tinggal dan berdiam di dalam hadirat Tuhan. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pentingnya untuk kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mari buka hatimu untuk siap menerima firman-Mu yang akan merubah dan mengingatkan pada kita semua. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami intim dan dekat dengan Engkau. Biarlah melalui firman Tuhan ini Kau mengingatkan pada kami dan merubah hidup kami untuk kami semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 91 ayat yang ke-1 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Saat kamu duduk di tata bayangan sadai, kau bersembunyi dalam kekuatan Allah yang maha tinggi. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 91 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dialah harapan yang menopangku dan kubu yang melindungiku, satu-satunya Allah bagiku dan saudaraku yang agung. Wah, luar biasa ya. Ini luar biasa. Kita ada dalam perlindungan Allah yang memberikan pada kita jaminan itu ya, luar biasa ya. Nah, firman Tuhan ini adalah pewahyuan yang diterima Daud dari Tuhan karena hatinya mengejar hati Tuhan. Jadi Mazmur 91 ini adalah pewahyuan yang didapat Daud dari hasil keintimannya dengan Tuhan yang menggambarkan betapa dahsyatnya orang yang
yang tinggal dan tenang di hadirat Tuhan. Amin ya. Jadi orang yang rest dan tinggal tenang di hadirat Tuhan itu digambarkan bahwa dia seperti sedang duduk di tempat yang rahasia dari Allah yang Maha Tinggi, yaitu di tahta bayangan Shaddai, dan dia sedang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, atau dia sedang bersembunyi dalam kekuatan Allah yang Maha Tinggi. Wah, ini dahsyat banget dahsyat ya. Bersembunyi Di dalam kekuatan Allah yang Maha Tinggi. Wow. Amin. Di mana arti kata orang yang duduk di tahta, yaitu Yashab dalam bahasa Ibrani, adalah sering dikaitkan dengan orang yang duduk sebagai raja dan yang duduk sebagai hakim. Dan kata Yashab ini juga diterjemahkan sebagai para pemimpin atau para pemerintah. Kita bisa lihat dalam Yeskil 27 ayat yang ke-8. Amin. Dan sedangkan arti kata Shaddai diambil dari satu akar kata Ibrani yang mempunyai banyak arti yang ekspresif. Di mana kata Shaddai itu dapat berarti Allah mengatasi gunung, Allah yang pembinasa musuh, Allah yang mencukupi diri, Allah yang pemelihara bayi-bayi, dan Allah yang Maha Kuasa. Wow, arti biasa kata Shaddai luar biasa Allah yang ya. Maha Kuasa, luar Amin, biasa. ya. Kemudian arti kata bersembunyi sama dengan aku menanggung sepanjang malam, di mana kata Ibrani yang sama dipakai untuk seekor elang yang melewati malam di karang yang terjal dan tinggi. Itu ada di dalam Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-28. Wow, itu pengertiannya luar biasa ya. Jadi pengertiannya adalah ketika kita sedang menghadapi masalah, kemudian respon kita rest, duduk, diam, dan tinggal tenang di hadirat Tuhan, maka di dalam roh kita sedang memposisikan diri kita untuk duduk di tata raja bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi itu seperti menyatu dengan Tuhan. Tuhan. Tuhan sang raja kita. Makanya kita penting rest ya, Benar, mendekat gitu. kepada Mendekat Tuhan. Yaitu kita sedang duduk di tempat yang tinggi, yang tersembunyi, yang aman, dan yang rahasia. Wah, ini bagus banget ya. Tempat yang tinggi, yang tersembunyi, yang aman, dan rahasia. Seperti apa? Seperti seekor elang yang melewati malam di karang-karang terjal yang tinggi. Yaitu di tahtanya Tuhan yang Maha Kuasa. Wow, luar biasa Kalau ya. dibayangkan dahsyat banget. Ya, kalau kita bayangkan ini dahsyat sekali ya. Jadi respon kita yang rest di hadirat Tuhan adalah kita ini sedang memposisikan diri kita untuk menjadi satu dengan Tuhan, bermitra dengan Tuhan, dan memerintah bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Kristus kita sudah diberi tempat untuk duduk dan memerintah bersama-sama dengan Yesus di surga. Wah, itu ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 ya. Jadi kita sedang menyatu dengan Dia ya. Kita sedang memerintah bersama dengan Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Yesaya 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Wow, dengan tinggal tenang dan percaya di situ kekuatan kita ya, puji Tuhan. Ternyata kunci untuk kita bisa tetap kuat dan tidak dapat digoncangkan adalah ketika kita tinggal tenang dan percaya. Kemudian kunci untuk kita bisa diselamatkan adalah ketika kita bertobat dan tinggal diam. Jadi ketika kita rest, tinggal diam dan tenang di hadirat Tuhan, maka kita akan kuat dan diselamatkan. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kunci untuk kita bisa kuat dan diselamatkan adalah ketika kita rest, tinggal diam dan tenang di hadirat Tuhan.
Sebab ketika kita rest, kita tinggal diam dan tenang di hadirat Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk duduk di tempat yang tinggi, yang tersembunyi, yang aman dan rahasia bersama dengan Tuhan. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 5-6 versi The Passion Translation ya. Demikian firman Tuhan. Kamu tidak akan pernah khawatir tentang serangan kuasa jahat pada malam hari atau takut kepada roh kegelapan yang datang menyerangmu. Jangan takut kepada apapun, entah oleh malam atau oleh siang. Bahaya yang jahat tidak akan menyusahkanmu. Demikian juga kuasa jahat tidak akan menyerangmu. Karena Allah akan menjagamu tetap aman dan terjamin. Semua itu tidak akan menyentuhmu. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 6 ini dipandang oleh banyak pakar Yahudi sebagai acuan bukan hanya kepada wabah dan bahaya-bahaya jasmani, tetapi juga kepada alam dari kegelapan rohani yang akan datang menyerang pelayan-pelayan Allah. Roh-roh ini disamakan dengan panah-panah yang terbang di waktu siang atau wabah yang berjalan di dalam kegelapan. Dan janji Tuhan ini mengatakan bahwa orang-orang yang berlindung kepada Allah akan terlindung dari bahaya yang dapat datang dari sumber-sumber jasmani atau sumber-sumber supernatural. Jadi Tuhan berjanji bahwa hanya berlindung kepada Tuhanlah akan menjadi tempat yang hebat untuk bersembunyi dan menjadi aman. Sebab dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kita dan di bawah sayapnya kita akan berlindung seperti perisai yang menjaga, melindungi, dan membentengi kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema panggilan untuk tinggal dan berdiam di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya ya. Ini silakan. dari Siska Gracelia. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, salam shalom juga Siska. Kami berharap Siska sedang menyaksikan nih acara ini ya. Nah, demikian isi DM-nya. Teman saya jauh sekali dari Tuhan. Dia bilang dia mau ngerasain mujizat dulu baru dia mau percaya dan dekat sama Tuhan. Padahal kan dia dikasih umur panjang, udah termasuk mujizat. Ya betul ya. Nah, gimana nih ya supaya yang menyadarin dia ya Pak dan Bu ya. Nah, Siska, wow, ini mungkin memang kita menghadapi orang seperti ini ya. Orang yang tidak menyadari anugerah Tuhan ya. Padahal kebaikan Tuhan itu luar sudah biasa. Begitu luar biasa ya. Nah, kami mengerti bagaimana Siska ini prihatin dengan sikap teman kamu yang mau dekat dengan Tuhan. Kalau sudah merasakan mujizat Tuhan dulu. Dan benar sekali kata Siska bahwa teman ini sudah diberi umur panjang, itu sudah termasuk mujizat Tuhan ya. Ya betul sekali. Nah, sesuai dengan tema panggilan untuk tinggal dan berdiam di hadirat Tuhan. Oleh karena itu semakin kita dekat dan intim dengan Tuhan, maka semakin kuat iman kita untuk percaya dan mengalami mujizat Tuhan juga ya. Nah, ini ada dalam firman di dalam Yohanes 11 ayat 40. Demikian firman Tuhan ya, dikatakan begini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu
jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Wow, ternyata ketika kita percaya, Kita akan melihat kemuliaan Allah. Jadi, Ya. Percaya dulu baru melihat. Ya. Baik Siska, kami mengerti apa yang menjadi bebanmu untuk temannya ini ya. Iya. Tapi Siska, kita percaya meskipun engkau belum melihat nih ya bahwa temannya sudah mendekat kepada Tuhan, tapi biarlah dengan satu pengharapan penuh di dalam Tuhan engkau bawa temanmu ini dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan melakukan bagiannya untuk membawa temannya ini dijamah hatinya oleh Tuhan dan dibawa berubah ya. Dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin juga mengalami nih hal yang seperti ini. Ada orang-orang yang terdekat denganmu yang sepertinya belum mau percaya kepada Tuhan sebelum melihat buktinya, begitu ya. Kita mau berdoa nih sama-sama ya. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita, mendengar doa Siska dan sahabat yang baik yang lain. Dan kita percaya Allah selalu setia di dalam jawab doa ya. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Siska yang sangat peduli untuk temannya ini Tuhan. Di mana temannya belum percaya sebelum temannya ini membuktikan bahwa dia melihat ada kuasa dan mujizat Tuhan. Bapa, demikian juga mungkin ada sahabat-sahabat baik yang lainnya juga Tuhan yang mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin diri kami sendiri yang mungkin belum bisa percaya sebelum kami melihat. Tapi saat ini kami bersepakat, Siska dan sahabat yang baik yang lain dan kami semua ini kami datang kepadamu. Kau berkata, mintalah maka akan diberikan kepada kami. Kami minta Tuhan untuk sahabat-sahabat kami ini, saudara-saudara, teman-teman kami ini Tuhan, bahkan mungkin saudara-saudara kami atau sahabat-sahabat kami, orang-orang terdekat kepada kami yang belum percaya sebelum melihat. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau lawat mereka. Engkau membawa mereka Tuhan untuk mereka bisa menjadi percaya sebelum melihat. Apa yang Engkau sudah berikan kepada kami untuk kami bisa percaya kepadamu dan kami melihat mujizat-Mu. Biar itu juga terjadi kepada mereka semua ini Tuhan. Dan kami percaya saat ini ketika kami minta kepadamu, kami berdoa kepadamu untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang terdekat dengan kami agar mereka bisa percaya kepadamu dan melihat kuasa Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau mengucap syukur. Kami amenkan Tuhan bahwa Engkau menjawab dari surga-Mu yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya dari Aca Tanpa Bolon. Salam kasih Bapak dan Ibu. Salam kasih juga dari kami ya buat Aca. Demikian isi DM-nya. Saya Aca. Saya adalah salah satu pengurus pelayanan pemuda di gereja. Saya kesal dengan pengurus-pengurus lainnya. Makin kesini makin pasif dan kayak ogah-ogahan. Padahal ini semua panggilan dari Tuhan untuk melayani. Saya kan capek juga kerja sendirian. Gimana ya? Ya Aca, ya wah seru banget ya. Terima kasih udah curhat nih. Ya terima kasih Aca. Kami ngerti banget gimana perasaan kamu ngadapin teman-teman pengurus pemuda gereja ya. Udah melayani Tuhan tapi mereka sepertinya pasif dan juga gak bersemangat, ogah-ogahan. Nah, sesuai dengan tema panggilan untuk tinggal dan berdiam di hadirat Tuhan. Jadi melayani memang harus dirasai dengan kasih. Dan dibangun dengan kita menyediakan waktu untuk intim dengan Tuhan. Yaitu dengan tinggal diam di hadirat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sebab pelayanan adalah buah keintiman. Nah ini penting banget ya. Buah dari keintiman kita ya. Buah dari keintiman kita. Sehingga ketika kita intim dengan Tuhan maka kita melayaninya dengan berkobar-kobar. Dipenuhi dengan kasih. Ini ada ayatnya ya dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah ya. Aca doakan supaya teman-temanmu melayaninya dengan menyala-nyala. Dengan roh yang menyala-nyala ya. Nah sahabat yang baik yang hari-hari ini sudah kendor melayani Tuhan. Ayo bangkit. Biarlah kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dengan semangat yang baru. Sebab roh Tuhan ada pada kita dan kasih Tuhan sudah penuh atas kita. Ya, kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa untuk Aca, biarlah Aca menjadi berkat bagi teman-teman dalam pelayanannya.
dan mengobarkan semangat untuk melayani ini, sehingga Aca dan teman-temannya bisa melayani dengan roh yang menyala-nyala dan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sudah padam hari-hari ini, bangkitkan roh mereka sehingga mereka semua melayani dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima ya. kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah, sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat meresponi panggilan untuk tinggal dan berdiam di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, kunci untuk kita bisa tetap kuat dan tidak dapat digoncangkan adalah ketika kita tinggal tenang dan percaya. Kemudian kunci untuk kita bisa diselamatkan adalah ketika kita bertobat dan tinggal diam. dan yang kedua, ketika kita rest, tinggal diam dan tenang di hadirat Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk duduk di tempat yang tinggi, yang tersembunyi, yang aman, dan yang rahasia bersama dengan Tuhan. Ketiga, ketika kita rest, tinggal, diam, dan tenang di hadirat Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk menjadi satu dengan Tuhan, bermitra dengan Tuhan, dan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang mengalami stres secara fisik, mental, dan emosional? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, jangan biarkan keadaan yang stres dan tertekan menguasaimu. Saat ini juga mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua beban dan masalahmu yang membuat engkau stres kepada Tuhan. Lalu buka hatimu untuk mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hatimu untuk memberikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwamu. Mari kita datang kepadanya. Oh Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami supaya kami lebih fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah yang ada. Sehingga kami dapat rest, tinggal diam dan tenang di hadirat Tuhan. Kami percaya ketika kami rest, kami tinggal diam dan tenang di hadirat-Mu Tuhan, maka kami sedang memposisikan diri kami untuk kami menyatu dengan Tuhan, untuk duduk di tempat yang tinggi, yang tersembunyi, yang aman dan yang rahasia bersama dengan Tuhan. Sehingga kami tetap kuat dan tidak tergoncangkan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.
kehidupan.